Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Iwan afat yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda innama bu'titu li'utamima makarimal akhlak, yang artinya adalah tidaklah Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi pada intinya memang akhlak itu adalah tentu nomor satu dari sekian banyak yang harus kita jaga. Ketakwaan, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, tentu semua didasari dengan akhlak. Itulah kenapa Rasulullah Allah utus ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Iwan amat yang dirahmati Allah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ketahui sekarang ini begitu marak kejadian-kejadian di negeri kita maupun di belahan bumi yang jauh, yaitu kebakaran. Kebakaran ada di mana-mana. Kebakaran hutan, bahkan ada banyak warga negara yang berada di sekitar lokasi kebakaran itu diungsikan. Contohnya di Kanada sekitar 20.000 orang diungsikan ke tempat lain yang lebih aman. Juga banyak kejadian seperti korupsi, terutamanya di negeri kita yang kita cintai ini. Semakin hari bukan semakin turun, tapi semakin menjadi-jadi. Meskipun kadang gaji sudah dinaikkan oleh negara, tunjangan diperbanyak, tapi masih juga korupsi. Yang terakhir ada banyak ditemukan emas batangan dan juga uang bermacam dari mata uang dimanapun yang begitu menumpuk. Kalau kita berpikir untuk apa sebanyak itu? Kalau kita hitung 74 kilogram emas itu berapa miliar? Terus sisa hidup kita berapa banyak, berapa lama? Katakanlah sebulan kita butuh 20 juta misalnya, atau 10 juta untuk hidup. Setahun 120. 10 tahun lagi baru 1 M. Itu ber-MM ditemukan sebanyak itu. Untuk apa? Padahal yang mengumpulkan itu usianya juga sudah lanjut. Jadi kadang tidak masuk akal orang-orang yang tamak seperti itu. Begitu juga di tempat lain selalu ada OTT. Namun soal OTT ini ada salah satu pejabat juga yang menyatakan bahwa tidak perlulah OTT. Janganlah di OTT. Untuk apa OTT? Jadi kadang kita lucu mendengarnya. Namun semua ini tentunya berawal dari akhlak. Ketika akhlak manusia itu baik, ya tidak usah sempurna lah, baik dulu. Itu pasti apa yang akan dia lakukan itu dia akan berpikir dua kali, berkali-kali. Kalau sekiranya itu adalah membuat dia sulit di dunia maupun di akhirat, tentunya dia akan batalkan perbuatan yang melanggar aturan agama itu. Namun saatnya sekarang ini tentunya kita tahu sangat sedikit orang yang berakhlak baik dari sisi masyarakat sendiri maupun dari sisi para penyelenggara negara. Sehingga tidaklah salah kalau negeri ini tentunya harus dicanangkan program bermuara dari akhlak. Program untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Ketika itu sudah diusahakan, maka insya Allah tentunya kejahatan-kejahatan seperti korupsi berkurang.
Jadi kalau kita ingat baca sejarah riwayat ketika Islam berkuasa, ketika Islam dapat mengayomi seluruh masyarakat, baik itu dari Islam sendiri maupun dari pemeluk non-Islam, semuanya dilindungi. Ingat ketika Umar bin Khattab berkuasa, ada salah seorang gubernur yang diberi amanah untuk memimpin di salah satu wilayah di daerah Suriah sekarang ini. Jadi ketika si gubernur itu tidak ada kabar beritanya, maka Umar bin Khattab sebagai kepala negara memanggil untuk menghadap ke Madinah. Waktu itu di Madinah. Jadi jarak antara Suriah dengan Madinah kita tahu sekitar 1400 tahun. Apa yang dilakukan oleh gubernur tersebut ketika menerima undangan untuk menghadap kepada pemimpinnya yaitu Umar bin Khattab, dia siap untuk menghadap ke Madinah dari Suriah. Dan apa yang dilakukan? Beliau berjalan kaki dengan membawa bekal seadanya menuju untuk melaporkan apa-apa yang ada di daerahnya. Jadi singkat cerita, sampailah si gubernur ini, beliau berada di Madinah dan menghadap sang pemimpin yaitu Umar bin Khattab. Ketika ditanya bagaimana perkembangan daerahnya, beliau menyampaikan bahwa kenapa selama ini tidak pengumpulan dana yang bukan pajak ya berarti, tapi adalah ini sesuatu yang dikumpulkan karena pampasan perang, karena kalah perang negeri yang dikalahkan tersebut. Itu tidak distorkan ke negara atau kas negara di pusat. Beliau menjelaskan bahwa dana itu langsung digunakan untuk wilayah itu, baik untuk pembangunan maupun untuk membantu orang-orang miskin, sehingga tidak ada sisa untuk distorkan ke kas negara, Baitul Mal. Jadi apa yang didapat oleh sang gubernur langsung diproses, dibagi-bagikan untuk kesejahteraan umatnya di daerah itu. Jadi Umar tidak begitu saja percaya tentunya. Setelah gubernur misalkan pulang karena keluarganya ada di Madinah, sang gubernur pulang, lalu beberapa hari kemudian diutuslah utusan khusus dari Umar bin Khattab untuk bermalam 3 atau 4 hari di rumah gubernur tersebut untuk melihat bagaimana kondisi rumahnya dan kehidupannya. Singkat cerita, sang utusan sudah sampai ke rumah gubernur yang ada di Madinah. Dilihatnya rumahnya begitu sederhana dan tidak punya apa-apa. Sang gubernur tidak memiliki harta apapun kecuali adalah yang bisa dimakan untuk beberapa hari. Singkat cerita, setelah hari ketiga, ada tetangga gubernur melihat tamu itu kok belum pulang dari rumah gubernur. Maka tetangga itu menemui tamu sang gubernur yang adalah utusan kepala negara atau Umar bin Khattab. Ditegurlah sang tamu tersebut oleh tetangganya. Hei tamu yang mulia, saya tidak tahu Anda siapa, tapi Anda merepotkan gubernur. Sudah 3 hari saya lihat Anda berada di rumah gubernur Suriah. Kenapa Anda merepotkan sang gubernur? Kita semua tahu di sini bahwa sang gubernur itu tidak memiliki apa-apa, hanya memiliki roti untuk dimakan keluarganya. Dan itu cukup hanya untuk beberapa hari. Lalu roti itu diberikan oleh sang gubernur kepada Anda untuk Anda makan karena Anda ada di situ. Karena
kita sebagai umat Islam tentu harus menghormati tamu. Tamu diutamakan, sehingga roti yang milik dia untuk keluarganya diserahkan kepada Anda untuk dimakan oleh Anda. Saya sebagai tetangganya merasa Anda adalah menyusahkan sang gubernur yang begitu baik. Maka Anda, saya harapkan bisa segera meninggalkan rumah gubernur, siapapun Anda. Singkat cerita, sang tetangga pulang dan tamu tersebut menjumpai lagi, berbicara dengan gubernur karena sudah dikasih wanti-wanti oleh Umar bin Khattab dengan membawakan beberapa uang dan juga keperluan untuk gubernur, dengan pesan, kalau kau lihat sang gubernur itu ternyata memang susah hidupnya, berikan uang ini dan berikan bekal ini. Namun kalau dia ternyata banyak harta dan berfoya-foya, maka aku akan segera menangkapnya. Begitu pesan daripada Umar bin Khattab. Melihat kondisi sang gubernur yang begitu sangat susah kehidupannya, itu yang tadi diamanahkan oleh Umar bin Khattab, menceritakan langsung bahwa dia adalah utusan Umar bin Khattab, dan melihat kondisi seperti itu, dia memberikan uang dan juga beberapa perbekalan untuk kehidupan sehari-hari. Namun ditolak oleh gubernur tersebut. Apa kata gubernur tersebut? Saya tidak membutuhkan itu. Saya sudah diberi kepercayaan, diberi amanah untuk menjadi gubernur di Suriah, dan itu sudah saya jalankan dengan baik. Saya tidak perlu. Lalu tiba-tiba istri gubernur mendengar percakapan itu. Wahai suamiku yang dirahmati Allah, aku mendengar percakapan kalian bahwa Umar bin Khattab, sang pemimpin, ingin memberikan sesuatu kepadamu. Kalau kamu tidak mau menerimanya, tidak apa-apa. Tapi itu sangat berguna untuk orang sekitar, karena itu sudah menjadi hakmu, diberikan oleh negara. Maka terimalah, wahai suamiku. Nanti kita bagi-bagikan kepada orang-orang sekitar yang memang membutuhkan, dan mungkin sebagian kecil untuk kita. Lalu suaminya berpikir, benar juga ya gitu. Singkat cerita, diberikanlah apa yang telah menjadi amanahkan oleh Umar bin Khattab, dan kemudian tidak berapa lama diberikan langsung kepada para tetangganya, langsung habis, dan juga sebagian sedikit untuk gubernur dan keluarganya. Begitulah salah satu kisah zaman dahulu ketika akhlak dan taat begitu luar biasa, sehingga yang namanya korupsi tentu tidak ada kalau orang-orang seperti itu. Akhlaknya mulia, takut kepada Allah, karena dimanapun, kapanpun, siapapun, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, sehingga sadar sepenuhnya bahwa hidup di dunia ini sementara, dan mereka berpikir nanti di akhirat. Alangkah indahnya kalau kondisi seperti itu bisa kita rasakan saat ini, sehingga rakyat makmur, sejahtera, korupsi tidak ada, akhlaknya mulia, luar biasa. Semoga Allah memberikan jalan kemudahan untuk kita semua, sehingga apa yang kita cita-citakan dapat terlaksana. Semoga manfaat dan yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah diri saya, dan saya mohon ampunannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.